Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Oke, kali ini kita live meet baru lagi ya. Sebelumnya mungkin jarang live meet ya. Bulan kali ya. Oke, kali ini kita sudah masuk ke pembahasan yang baru. Kemarin kita bahas tentang limit dan barisan dan deret ya. Dan sekarang udah tinggal 2 bab lagi untuk semester ini. Jadi adalah turunan aljabar. Jadi masih kaitan tentang materi kemarin. Jadi masih ada konsep dari limitnya dan jangan sampai dilupakan konsep itu gitu ya, karena nanti bakal terpakai lagi di kelas 12 gitu ya. Artinya materi limit nanti akan ketemu lagi di kelas 12 dan materi turunan pun nanti akan ketemu lagi di kelas 12. Jadi basicnya, dasarnya ya di sini gitu ya. Fungsinya masih fungsi aljabar. Dan nanti di kelas 12 fungsinya udah berbeda, kita gunakan trigonometri gitu ya. Cuman untuk dasar-dasarnya masih sama gitu ya. Oke, baik. Nah, di turunan ini, turunan fungsi aljabar ini sebenarnya ada nanti menggunakan teori yang menggunakan definisi. Tapi kita bahas tentang definisi dulu. Definisi dari turunan. Jadi, definisi dari turunan. Bagaimana definisi dari turunan? Nah, ini ya. Kita berkaca kepada materi kemarin, yaitu materi tentang limit. Gitu ya. Nah, misalkan Y adalah fungsi Y sama dengan F adalah suatu fungsi Fx gitu ya, adalah suatu fungsi, maka gitu ya, turunan gitu ya, turunan fungsi gitu ya, fungsi Y sama dengan Fx adalah gitu ya, adalah saya pilih Y aksen atau F aksen X atau dy per dx gitu ya, simbolkan dengan itu ya. Nah, adalah ini, yaitu disimbolkan dengan tadi, yaitu Y aksen atau F aksen X atau sama dengan dy per dx itu sama ya. Jadi nanti kalau kalian ketemu ada bentuk-bentuk apa itu Y aksen, apa itu F aksen, maka itu adalah turunan pertama bahasanya ya. Cuma nanti kalau misalkan nanti ada lagi F pangkat 2, nah itu nanti ada turunan kedua, bisa jadi itu adalah pangkat. Jadi nanti ada tambahan keterangannya kalau memang turunan kedua. Nah, Y aksen sama dengan F aksen itu artinya turunan pertama atau turunan pertama dari fungsi tersebut, atau dy per dx itu sama juga turunan, di mana definisinya itu mengatakan limit h mendekati 0 f x ditambah h dikurangi fx dibagi h. Nanti saya tambahin video dari yang lain bagaimana secara gambarnya gitu ya. Jadi saya ambil simpelnya dengan definisinya seperti ini. Nah, ini adalah definisi dari turunan. Jadi ya, limit fx tambah h dikurangi fx. Jadi kalau kita berkata bagaimana menurunkan suatu fungsi, ya inilah caranya gitu ya. Saya punya contoh, misalkan contoh dulu ya. Contoh, saya punya fx sama dengan 8x tambah 7. Saya punya 8x tambah 7 dan saya mau turunkan bagaimana fungsi tersebut gitu ya. Nah, caranya kita lihat di sini, tengok di sini adalah fx tambah h, artinya kan ini berubah ya, tadinya fx terus fx tambah h, berarti saya substitusikanlah x tambah h ini ke sini. Jadi gini, caranya adalah limit h mendekati 0 fx ditambah h dikurangi f dibagi h kan, sama dengan, langsung masukin aja limit h mendekati 0 fx tambah h, berarti kan x-nya ini nih, si x-nya ini diganti, si x-nya ini diganti dengan x tambah h. Gitu kan? Jadi setiap x yang ada di sini diganti dengan x tambah h. Sama seperti halnya kalian mencari nilai suatu fungsi. Jadi kalau saya punya fx sama dengan 8x tambah 7, maka f3
Mau masukin kan 8 kali 3 ditambah 7 kan? Jadi 28 gitu kan? Gitu. Nah, itu sama aja maksudnya. Begitupun posisinya si X tambah ini adalah posisi si 3 ini gitu. Ya. Jadi di sini langsung berarti 8 X saya ganti jadi X tambah H ditambah 7 gitu ya. Dikurangi Fx-nya adalah 8X tambah 7 dibagi gitu ya H. Ya. Nah, itu cara. Setelah itu kalian uraikan limit H mendekati 0, 8 kali X 8X ditambah 8H ditambah 7 dikurangi 8X dikurangi itu 7 per H. Gitu ya. Nah, terus gimana lagi? Terus gini, langsung deh. Jadi sama aja dengan limit H mendekati 0. Ada yang bisa kita coret? Ada ya. Mana yang bisa kita coret? Ini sama 8X. 7 sama min 7 hilangan. Sehingga jadi apa? Jadi tinggal 8H per H. H dengan H bisa kita habiskan kan? Itu. Coret H, H coret. Sisanya tinggal limit H mendekati 0, 8. Bagaimana kalau mendekati konstanta? Jawabannya adalah 8. Nah, ini adalah hasil dari turunan dari 8X tambah 7. Nah, itulah caranya bagaimana menurunkan. Terus bagaimana kalau ada fungsi lagi yang lain? Kayak misalkan seperti ini. Kalau ada contoh lagi kedua ya. Contoh misal Fx sama dengan X kuadrat plus 2X. Misal begitu. Ditambah 7 ya. Boleh. Berarti kalau menurunkan, berarti kalau begitu, Y aksen atau F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, F, X ditambah H dikurangi Fx dibagi H gitu ya. So, jadi gimana di sini? Tetap masih ada limitnya. H mendekati 0, berarti X tambah H itu kan kuadrat, berarti dikuadratin, ditambah 2X berarti X tambah H, ditambah 7 untuk yang X tambah H-nya. Saya kurungin. Dikurangi Fx-nya adalah X kuadrat tambah 2X tambah 7. Gitu ya. Saya bagi dengan H. Jadi limit H mendekati 0 gitu ya. X tambahannya kuadratin gitu. Jadi X kuadrat ditambah 2XH, ingat, ditambah H kuadrat, X kuadrat gitu kan. 2 kali X tambah H, 2XH, H kuadrat kan H kuadrat ditambah 2X ditambah 2H. 2-nya kamu masukin atau dikalikan. Ditambah 7 dikurangi X kuadrat min 2X min 7. Nah, ini kamu kalikan ke dalam semua. Red gitu ya. Dibagi dengan H-nya. Jadi limit H mendekati 0 gitu ya. Ada yang bisa kita habiskan? Ada. X sama X kuadrat min 2X sama 2X. 7 sama 7. Pasti nanti di hasil akhirnya sisanya tinggal yang ada H-nya. Jadi kalau nggak ada H-nya pasti itu ada yang keliru. Ini H kuadrat ditambah 2H gitu kan. Dibagi H. Terus udah gini gimana coret H-nya? Pokoknya harus ada yang dicoret dengan H di bawah. Cara mencoretnya gimana? Limit H mendekati 0, faktorkan H-nya keluarkan. Di sini berarti tinggal 2X gitu kan. H kuadrat hanya satu yang keluar, berarti di sini H ditambah 2 gitu kan. Dibagi H. Ini saya coret. F aksen X limit H mendekati 0, 2X ditambah H ditambah 2. Kan gitu ya. Tambah 2. Berarti udah nih. Masukinlah H-nya. Berarti 2X ditambah 0 ditambah 2. Jawabannya 2X tambah 2. Nah, itulah hasil dari turunan yaitu X kuadrat ditambah 2X. Bagaimana menurunkan dengan definisi limit sendiri. Ya.
Oke, baik. Ya, silakan kalau kalian mau screenshot terlebih dahulu, silakan coba kalian screenshot. Nanti saya mau hapus. Kalau mau ditanyaan dulu boleh sampai sini ya tentang definisi bagaimana menurunkan di turun fungsi aljabar dengan definisi. Tuh, ya. So. Udah? Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya clear semangat. Clear all my drawing. Oke, saya lanjut lagi tentang selanjutnya. Yang kedua, nah, saya mau contohkan yang ini deh. Contoh lagi kalau menurunkan fungsi, nah, 2x tambah 1, misal begitu. Bagaimana menurunkan dengan definisi? Nah, berarti kan limit, gitu ya. Berarti f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f x ditambah h dikurangi f x dibagi h, gitu kan? Berarti masukin x tambah h, ganti, berarti kan jadi gini. Jadi limit h dekati 0 berarti akar 2x ditambah h ditambah 1 dikurangi akar 2x tambah 1 dibagi h. Kalau menggunakan akar, kalian harus mengalihkan dengan sekawannya, jangan lupa gitu ya. Selalu begitu kan? Nah, jadi limit h mendekati 0, selesaikan dulu yang di dalam. 2x ditambah 2h plus 1 dikurangi akar 2x plus 1 dibagi h. Kalikan sekawannya, gitu ya. Kali sekawannya berarti yang atas. Kalikan sekawan 2x tambah 2h plus 1 ditambah, kan gitu ya. Kalau dia kurang maka di sini ditambah, dibagi dengan yang sama. 2x tambah 2h plus 1, gitu kan. Ditambah akar 2x plus 1. Sama dengan limit h mendekati 0 berarti 2x ditambah 2h plus 1, gitu kan. Nah, kalau yang kayak gini kalikannya cuma ini aja, ini sama sini gitu, tandanya kurang gitu ya. Jadi kurangi 2x ditambah 1 gitu ya, dibagi h, ini biarin aja nggak usah diapa-apain. Tambah 1 ditambah akar 2x tambah 1. Selanjutnya langsung ini kurangi sini gitu kan. Jadi limit h mendekati 0 berarti 2x ditambah 2h plus 1 min 2x min 1 per h akar 2x tambah 2h plus 1 plus akar 2x plus 1, gitu ya. Nah, itu cara. Terus udah gini gimana lagi? Nah, ya udah, selesaikan yang bisa kita habiskan. Ini 2x sama sini habis, 1 sama min 1 habis, gitu kan? Sisanya tinggal sama aja dengan limit h mendekati 0 tinggal 2h per h akar 2x tambah 2h plus 1, gitu kan, ditambah akar 2x plus 1. Coret. Set, gitu kan. Udah ada dicoret, hanya udah dicoret sama yang di bawah, baru lah substitusiin gitu ya. H mendekati 0 berarti tinggal 2 akar 2x plus 2h plus 1 ditambah akar 2x plus 1. Baru masukin h-nya. 2 berarti akar 2x ditambah 2 kali 0 ditambah 1 ditambah akar 2x tambah 1. Gitu ya. Berarti 2 per, ini sama berarti ya, 2x tambah 1 tambah akar 2x tambah 1. Berarti ini jadi apa? Jadi ada 2 kan? Berarti 2 akar 2x tambah 1. Coret 2-nya, jawabannya 1 per akar 2x tambah 1. Nah, itulah hasil turunan dari kalau bentuknya irasional atau bentuk akar, gitu ya. Nah, itu jadi kalau irasional, bagaimana menyelesaikannya? Mau nanti menggunakan limit, memang harus menggunakan akar sekawannya ya. Kayak gitu. Akar sekawannya. Oke.
Silakan di screenshot lagi. Saya mau hapus ganti tentang bagaimana menggunakan rumusnya ya. Sudah? Oke, kalau sudah, saya hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, itu Bu Maya itu emang ada kita di kita nama Bang Paulus ada. Oke, saya clear ya. Oke, selanjutnya. Iya, makanya emang di kita ada Paulus di kita. Oke, saya lanjut ya. Biasa, ada hiburan dikit. Oke, nah, bagaimana menggunakan teori atau sifat ya bahasanya? Mungkin kalau saya mengatakan ini adalah teorema ya. Teorema turunan fungsi aljabar ya. Turunan fungsi apa itu teorinya mengatakan seperti ini. Jadi semuanya sebenarnya teori ini muncul karena berkat definisi tadi. Jadi nanti kalau di soal, kalau saya suruh bilang pakai definisi ya pakai definisi jawabannya, jangan menggunakan teorema. Walaupun jawaban kalian benar, tapi kan itu nggak sesuai dengan apa yang diperintahkan, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya memang disuruh menggunakan turunan dengan turunan fungsi tersebut dengan definisi, berarti gunakanlah definisi dengan cara yang tadi, gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak ada kata-kata seperti itu, silakan kalian gunakan dengan ya, tidak masalah. Jadi kalau udah disuruh menggunakan definisi, ya harus gunakan definisi. Nah, teorema dasar turunannya itu yang pertama yang saya mau bahas adalah yang pertama. Kalau ada fungsi f(x) gitu ya, dengan bentuknya adalah k, k itu adalah suatu konstanta. Oh, konstanta itu angka ya. Bagaimana k itu adalah suatu konstanta, maka kalau kalian turunkan gitu ya, maka turunannya adalah maka f aksen x ini adalah 0. Jadi diingat-ingat. Kalau misalkan fx sama dengan k adalah konstanta, berarti misalkan fx-nya 1, 2, 3, nah itu artinya turunannya adalah 0. Yang kedua, warnanya 2. Nah, 2. fx sama dengan kx, maka turun dengan k adalah masih konstanta ya. Nah, ini kalau misalkan kalian turunkan, maka kalau variabel x-nya memiliki koefisien, kalian bisa tahu kan bedanya. Kalau yang ini adalah turunannya adalah k. Maksudnya gimana? Kalau ada variabel x dan derajatnya 1 atau pangkatnya 1, maka turunannya adalah si koefisien tersebut. Nah, contoh misal nanti ya, saya contohin ya. Oke, yang ketiga, kalau ada fungsi f(x) dengan bentuknya a x pangkat n, ax pangkat n atau kx pangkat n ya, a itu adalah konstantanya, maka turunannya adalah n, pangkatnya turunkan, pangkatnya kurangi 1 gitu ya. Sudah mau diturunkan, lalu pangkatnya berkurang 1. Nah, itulah 3 dulu yang kita mau bahas hari ini ya. Oke, contohnya bagaimana? Contoh yang tadi aja.
Contoh yang tadi, kalau saya punya fx sama dengan berapa tadi? 8x plus 7. Tadi ketemunya berapa kalau menggunakan definisi? Kita ketemunya 8. Kita coba apakah sama dengan menggunakan teorema ini? Ya, tahu turunkan saja gitu kan. Tinggal diturunkan saja, kita turunkan. Ya. Berarti kan 8x, ingat 8x. Nah, sebelum itu ada satu lagi sifat yang harus saya bahas. Ya, enggak ya. Yang keempat, gantung. Yang keempat, kalau ada fx, di mana fx ini adalah ux ditambah atau dikurangi vx, artinya gabungan dari dua buah fungsi yang berbeda, maka turunannya masing-masing. U-nya kamu turunkan, V-nya juga kamu turunkan. Artinya maksudnya apa? Tidak terpengaruh kepada penjumlahan dan pengurangan. Kamu bisa kerjain satu per satu gitu ya. Jadi misalkan contoh yang tadi ya. Contoh yang tadi bahwa fx sama dengan 8x plus 7. Nah, gimana caranya? F tan x sama dengan, nah ini kan tambah nih, boleh kamu kerjakan 8x dulu, 7 turunkan gitu. Jadi nggak terpengaruh kemana-mana gitu. Artinya 8x kamu turunkan, 7 kamu turunkan. 8x turunannya apa? Ingat, kalau misalkan kx turunannya adalah k-nya, oh berarti ini adalah 8. 7 turunannya apa? 7 turunannya, oh kalau k turunannya adalah 0. Tapi saya nggak pernah tulis kalau 0. Dia langsung aja bahwa aksen sama dengan 8. Lalu contoh yang selanjutnya, kalau ada fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 7 tadi kan. Bagaimana caranya? Sama kayak tadi. Ini tambah itu tidak terpengaruh ya. Jadi masing-masing aja, x kuadrat kamu turunkan, 2x kamu turunkan, 7 kamu turunkan. X kuadrat, gunakanlah sifat yang ketiga ini, ax pangkat n. Berarti 2-nya turunkan, 2 turunkan, pangkatnya berkurang 1 gitu ya. Ditambah 2x kamu turunkan, berarti sama aja dengan 2. Karena kan kx kan, pangkatnya derajatnya 1. Ditambah 7 itu turunannya 0 gitu ya. 7 turunannya 0. Jadi sama aja 2 pangkat x ditambah 2. Sama kan yang tadi ya? Jadi seperti itu. Nah, tapi munculnya teori ini karena definisi tadi. Jadi nggak serta-merta teori ini muncul dengan sendirinya tanpa ada asal muasal yang tadi, gitu ya. Ingat, tapi kalau disuruh gunakan definisi, langsung gunakan definisinya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak ada menggunakan seperti itu, silakan kalian gunakan cara termudah. Jadi ya, tapi bukan menyontek cara termudahnya ya. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain terlebih dahulu. Untuk yang akar nanti, kalau sudah dibahas tentang teorinya. Jadi nanti kalau untuk yang akar nanti. Gitu ya. Kita harus bahas teorinya dulu, baru kamu connect sananya. Jadi nggak apa, jangan sekarang dulu. Yang 4 aja dulu yang kita kuasai, gitu ya. Saya masuk contoh lagi, misal kalau ada begini. X pangkat 3 per 2 X kuadrat plus 5 per X. Oh, bagaimana caranya? Caranya adalah, nah ini Y-nya sama dengan ini. Berarti kalau gini caranya nih. Jadi Y aksen 3 per X ditambah 2. Jadi kamu bisa bagi semua gitu. Ini 3, ini 1. Berarti pakai turunan, sorry. Pakai sifat eksponensial. Kalau dibagi berarti pangkat diapain? Dikurang ya. Ditambah 2X, 2 dikurangi 1 kan. Ditambah naikin ke atas jadi pangkatnya nih. Gitu ya. Jadi Y sama dengan X pangkat 2 plus 2X plus 5X pangkat Y 1. Gitu ya. Terus Y aksen, Y aksen sama dengan berarti 2X, 2 kurang 1 ditambah 2 min 1 turunkan.
ditambah min 1 kali 5 X pangkat min 1 kurangi 1. 2X ditambah 2 dikurangi 5X min 2. Berarti 2X ditambah 2 dikurangi 5 per X kuadrat. Jadi kan pangkat positif lagi ya. Nah, itulah hasil turunan. Jadi kalau misalkan ada yang di bawah, kamu bagi dulu ke atas, gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Udah? Oke, kalau sudah tidak ada, udah cukup aja dulu. Nanti saya tambahin materinya dari video yang lain, nanti kalian boleh tonton. Nantinya juga saya post ya. Terus ada tugas juga, kalian nanti coba kerjakan ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini. Silakan nanti kamu tonton lagi video selanjutnya ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.